say, maybe we're taking all the risks for something that is real. Maybe the greatest love of all for you that I can see. Take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling, and I'll take control, body and soul. Mind you for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm falling. Hold you tight, you're calling, and I'll take control, body and soul. Mind you for sure, I'm already yours now. It's gonna take me on. It's gonna take me on. Should I be holding on? Should I just hold it on? It's gonna take you on. Should I just take you home? Should I be holding on? Should I be holding on? Are you to the bone? Are you to the bone? Are you Are you to the bone? Oke, luar biasa. Wow, bener gitu kalau orang bilang Rizky Dekaser never disappointed us, nggak Betul pernah banget. mengecewakan loh kak. Ih, to the bone. To the ya. bone gitu ya. To the bone, gitu. Keren banget ya. Iya bener. Baru lagu pertama luar biasa kerennya. Iya bener. Saya kayak lagi. Oh iya, sabar dong ya. And ya bener banget nih kita lagi ada di RRI Live Music, betul tonton yang banget. Anda dengar dan bisa sekali lagi para pemirsa atau pendengar sahabat kreatif ya nonton kita langsung di live-nya kita di YouTube-nya RRI Makassar. Di RRI Makassar atau juga di channel 130 Betul ya, di UCTV atau mau lebih gampangnya denger radio gitu kan di 96,8 FM RRI Makassar. Iya, oke. Dan anyway tadi kita udah dengerin Kakak Rizky ini nyanyi To The Bone ya. Ini dari Pamungkas lagunya ya. Bener dan berhasil memamungkaskan hatiku. Iya. Takut sekali saya. Takut sekali ya pelan-pelan ya bunda. Pelan-pelan ya. Dan pastinya juga kita udah tahu Kak Rizky ini adalah penyanyi yang keren banget ya kan. Dengan konsepnya yang luar biasa juga. Tadi kayaknya kita dengar ada banyak alat musik nih. Iya, Ya bener. kan? Padahal sendiri doang Sendiri, ya kan? iya. Nah Bener. benar. Terus selain penyanyi juga ya ternyata Kak Rizky ini juga adalah juara bintang radio nasional ya. Iya pernah, nanti kita kulik juga Nah, ternyata. itu dia. Dan juga kalau misalnya anak-anak Makassar nih sebenarnya pasti tahu banget Kakak Rizky ini, apalagi yang suka nonton konser kayak angkatan aku gitu. Wih, Sebelum angkatan. corona dulu Kak. Angkatan berapa? Angkatan berapa? Masih muda lah ya, masih 17 tahun. Oke. Dan pastinya juga kita kemarin baru tahun ini sih ya ketemu sama Kak Rizky Bener ya. banget, masih sama acaranya Pro 2 ya Kak ya. Betul, nggak bosan nggak? Nggak dong ya. Nyapa dulu kali ya. Halo Kak Rizky. Halo Apa semuanya. kabar, Kakak? Kabarnya sih puji Tuhan baik ya. Alhamdulillah, Syukurnya, puji terima Tuhan kasih. baik. Akhir-akhir ini ngapain aja Kak? Akhir-akhir ini apa ya, menikmati pandemi kayaknya ya. Oh, dinikmatin loh. Bener banget. Ya harus dinikmatin ya, kalau mau dibawa stres ya bisa gawat juga kan. Iya, Sebenarnya saya termasuk orang yang lumayan lumayan mujur karena
pada saat pandemi menikah, terus pada saat pandemi juga punya anak. Jadi seimbang itu, penderitaan dan kebahagiaannya seimbang. Aduh, yang mana tuh penderitaannya? Ini Penderitaannya itu menikah itu dia. jangan. Takut saya. Takut saya. Tapi by the way, kemarin waktu kita di ekspresi ya terakhir, ini apa, belum lahir ya? Belum. Iya, waktu itu kakaknya masih dalam perut ya Iya, masih kemarin. dalam perut. Kakaknya Iya, dalam perut iya, itu iya. gimana kakaknya? dalam Maksudnya kakak istrinya. Tapi sekarang udah ya. Iya, sekarang udah. Selamat ya Kak Rizky. Terima kasih. Hot Berarti sekarang- Daddy nih, Hot Daddy oh iya, Makassar. berarti kemarin juga dapat nominasi ya? Iya bener, Kakak Rizky kemarin dapat nominasi dari RRI Pro 2 FM, pemenang Hot Daddy Hot Daddy. Makassar gitu. Luar biasa. Iya, juaranya minggu lalu bapaknya dia soalnya. Iya. Kok gitu? Ini makanya keringetan kan. Oh iya. Hot, panas ya. Karena tadi juga udah minum kopi ya. Benar ya. Dan anyway Kakak Rizky mau tahu dong mungkin teman-teman di yang nonton yang juga lagi dengar sekarang, kalau mungkin kita lihat sekarang udah jadi sesukses ini, sekeren ini. Tapi gimana sih mungkin mengawali karirnya? Mengawali karir sebenarnya sih mulainya saya kalau secara profesional ngomongin nyentuh alat musik dulu kali ya. Oh, boleh, boleh. Saya pertama kali mengenal alat musik atau instrumen itu kelas 1 SD kalau nggak salah ingat. Waduh SD. Iya. Kalau Nindi Umur masih 5, main 6. kelereng. Nggak, jadi umur 5 atau sekitar 6 tahun gitu. Dan instrumen pertama yang saya sentuh itu, saya pegang itu namanya kolintang. Kolintang. Nah, Kolintang itu kan tradisional ya Kak ya? Kolintang itu alat musik tradisional dari Manado, Minahasa. Minahasa apa Gorontalo saya kurang tahu tepatnya, cuman itu yang pertama kali karena papa saya itu seorang pembuat dan pemain alat musik kolintang. Jadi mau tidak mau secara tidak langsung tahu cara mainnya dan kadang dipaksa juga mainnya. Seperti itu biasa ya, sering terjadi ya. Jadi dari kolintang itu mulai nyentuh namanya alat musik ya, secara istilahnya secara ngulik karena sebelumnya sih ya namanya anak kecil kan mukul-mukul drum mungkin apa. Karena di rumah dulu alat musik lengkap. Oke. Saya punya studio. Oke. Saya punya studio jadi kebetulan itu mungkin itu privilege-nya. Jadi udah nggak, kalau sekarang kan susahnya orang mesti beli alat. Betul, betul. Saya udah punya, jadi ya kenapa nggak dimanfaatkan. Jadi mulai dari situ mulai coba belajar. Beranjak usia mulai sentuh namanya gitar akustik dulu, terus menyentuh piano, lama-lama lagi berkembang main drum dan akhirnya terakhir itu SMA. Mulai profesional itu mulainya dengan main bass gitu. Oke. Nah, dari Jadi situ. lebih ke alat musik dulu baru ternyata nyanyi ya Kak? Iya sebenarnya memang sih balance juga sih sebenarnya karena waktu kelas 6 SD juga sering ikut lomba nyanyi antar sekolah. Oke, baik, keren banget. Cuma saya sebenarnya kurang pede nyanyinya dulu karena mungkin merasa tidak apa ya, mungkin karena merasa tidak punya bakat kali ya, jadi mungkin masih kurang pede, jadi kadang dipaksain sama orang tua ikut lomba nyanyi, kadang masih ogah-ogahan gitu. Tapi akhirnya pas dapat juara, beberapa kali dapat juara kayaknya seru juga ya gitu. Oh, berarti di situ Ya. titik-titiknya bahwa ya berarti saya kayaknya oke nih. Kayaknya saya nggak tahu apakah saya yang oke atau telinga jurinya yang aneh ya. Jadi, kok bisa ya? Ya udah ya, dari situ mulai mempertanyakan cobalah ya, kayak gitu. Dari situ mulai suka nyanyi dan suka mulai main instrumen. Ternyata dari kecil ya dan Iya, ternyata juga ada maksudnya musik itu udah dari keluarga ya, dari Iya, papa emang ya. sudah mendarah daging dari keluarga papa dan mama dua-duanya. Oh, Jadi- dua-duanya. Jadi Seru banget. bahasanya haram kalau nggak tahu. Kalau nggak ada musik, ih seru Biasanya banget. kan tanyanya kayak gitu ya. Iya. Ih, bapaknya bisa begini kok anaknya Iya. enggak ya? Iya, Biasanya iya, kayak iya, gitu iya, ya. iya, iya. Luar biasa. Kalau mungkin sekarang juga yang tadi Kak Rizky bilang ada privilege ya. Kalau orang sekarang mungkin harus mungkin sewa studio dulu. Kalau Kak Rizky dulu enggak ya, berarti udah Iya, ada gitu. karena punya kelebihan itu makanya wah kenapa nggak dimanfaatin Betul gitu kan. banget. Udah. Oke, dan kalau kita ngobrolin pertama kali nyanyi, maksudnya yang udah benar-benar profesional itu kapan? Kalau profesional itu saya mulainya lebih ke main instrumen bass tapi. Oh gitu. Jadi awalnya itu mulai SMA kelas 2 apa kelas 3 saya lupa. Jadi mulai SMA itu sudah main ke kafe-kafe, ya ke beberapa tempat-tempat perform gitu. Jadi
istilahnya kayak gini, SMA kelas 2, kelas 3 itu udah nyari duit pakai musik gitu. Jadi nambah-nambah uang jajan. Oke, beli kacang. Ya luar biasa ini Dulu beli Iya. kacang udah ya. nyanyi, Udah ya, nyanyi, udah cari nyanyi. uang udah loh. cari uang sendiri, udah dapat uang tambahan sendiri. Tapi kalau misalnya kita flashback lagi nih Kak Rizky, sebenarnya hal yang mungkin menjadi penyemangat dari Kak Rizky sendiri, ya kan? Kira-kira tuh seperti apa? Menurut saya penyemangat dalam bermusik. Iya. Oke, yang paling utama musik itu banyak menyelamatkan saya sebenarnya ya. Saya bilangnya kayak gitu karena saya aslinya itu introvert. Oh gitu. Saya jarang banget keluar rumah. Jadi saya kalau ada rejeki lebih suka beli barang-barang yang bikin betah di rumah gitu. Dan kadang masih kebawa sampai umur segini gitu. Jadi memang sering menghabiskan waktu di rumah dan misalnya ngulik main gitar, main bass, belajar-belajar, nonton-nonton video-video pemusik-pemusik yang lain. Itu sering saya habiskan di rumah. Jadi diawali dari introvert itu karena saya kurang musik itu banyak nyelamatin saya karena di era saya itu, di umur-umur saya itu pergaulan saya itu agak-agak banyak yang istilahnya banyak yang keras gitu. Jadi musik salah satu yang memaksa saya untuk nggak ikut pergaulan itu. Jadi karena musik saya lebih banyak tinggal di rumah. Makanya waktu pandemi kemarin gencar hashtag di rumah aja nggak kaget sih. Kayak udah be aja udah sehari-hari juga gitu. Karena orang introvert itu akan nyaut bilang ini yang kita nantikan. Jadi tidak sekaget itu ya. Iya. Betul. Kalau Nindi udah pusing Kak. Karena pusing, iya iya. udah gimana Udah nih? nggak bisa kemana-mana ya. Iya, sama mata pencarian juga Iya. kayak mati total itu yang utama sebenarnya. Tapi kalau itu gimana Kak selama pandemi? Iya, semua pasti sama ya, semua kena ya. Cuma sebenarnya lebih ngelihat saya lebih nyari ke sisi positifnya aja. Selalu beberapa waktu yang lalu juga kayak tahun lalu sering adakan interview soal bagaimana menyikapi pandemi. Saya sebenarnya ngelihatnya ya oke lah kalau secara sisi ekonomi pasti semua kena siapapun itu gitu. Cuman saya ngelihatnya sisi positifnya ya mungkin ini banyak dikasih waktu banyak untuk istirahat, dikasih waktu banyak untuk di rumah. Ada yang bilang untuk lebih dekat sama keluarga atau mungkin lebih bahasa kerennya kan self healing. Gitu. Ya, tapi kalau self healing kalau kere juga kayaknya Kayaknya nggak bakal healing juga. nggak healing Nggak ya. healing. Bukan healing tapi hilang. Healing tapi ya giling ya, gila ya. Kalau misalnya orang lain waktu lebih banyak bersama keluarga, Kak Rizky malah bikin keluarga dong. Iya kali ya. Itu luar Iya. biasanya. How it's feel Kak? Apa ya? Sesuatu yang sebelum menikah itu kadang merasa kayak pernikahan itu mungkin kayak pacaran yang naik setingkat kali ya. Oh iya. Ternyata berbeda jauh ya. Masa sih curhat dikit. Jangan ngelirik dong Kak. Jadi berbeda jauh itu dalam artian banyak hal yang baru kita sadari ada di pernikahan gitu. Cuman sisi serunya ialah saya termasuk orang yang suka mencoba hal-hal yang baru gitu. benar. Ya, jadi kayaknya emang bawaannya suka ngulik gitu. Handphone papa saya saja dulu ada 3 biji saya rusakin gitu. Oh my God. Karena Iri juga ya. orang Makassar bilang tukang kaca. Oh kan. iya, Jadi sama persis kayak ke bawah jadi kayaknya coba dicari selainnya dan ternyata emang seru juga sih. Iya. Seru ya ngerusakin Iya, untung ngerusakin HP handphone. bapak Sesuatu ya. gitu. Untung HP bapak sendiri. Nah Kak Rizky genre musiknya sendiri apa nih? Kalau genre saya sebenarnya lebih seneng jazz ya. Oke. Seneng kalau seneng. Senengnya. Tapi kalau yang sering saya bawain sih masih sekitaran pop dan alternatif pop kayak gitu. Masih lebih ke pop sih ya. Karena mungkin lingkungan performnya kali ya oke. atau gimana sih pasar tembak penontonnya rata-rata kan ngejarnya yang pop jadi kebanyakan dikenalnya lebih bawain pop. Oke. Pernah coba genre lain? Oh, mungkin? sering. Oh ya? Saya awalnya malah 2009 punya band yang sampai kita ikut sebuah kompetisi juara dan ikut tur beberapa puluh kota dengan band besar Indonesia itu saya bawainnya rock. Mainnya rock dan drummernya perempuan. Wow, keren banget. Drummernya itu dia juara drum seluruh Indonesia juga waktu itu ada kompetisi. Jadi Oke. jadi memang mulainya tuh malah dari rock. Oke.
Iya, Yang mungkin- dipakai Enggi kan? Iya. Bukan, betul. ini beda lagi. Kayak gitu. Oh, maaf ya Kak, kalau mungkin agak ini ya. Agak iya, gak apa-apa. Iya tadi udah minum? Udah ya. Kelamaan digoreng jadi garing. Ya. Makasih Kak Rizky udah dijelaskan. Udah dijelaskan, Ya karena kalau saya nggak enak takutnya saya tinggalin. Jangan dong. Iya. Oke Kak Rizky, hal yang paling mungkin menjadi apa ya, momen paling diingat waktu pertama-pertama nyanyi gitu itu apa sih? Kalau semua musisi kalau ditanyain secara profesional hal yang paling diingat itu pertama kali perform main instrumen itu terus dibayar itu. Itu yang paling pertama karena apa ya feelingnya tuh karena kita kan orang yang main musik itu besarnya itu lebih nggak pernah ada yang berinisiatif ini mau dijadiin profesi, nggak pernah ada. Bener. Pokoknya selalu mulainya tuh dari hobi aja kan. Jadi mungkin dari tongkrongan, sering nongkrong bareng teman, ayo dong main band kayak gitu. Cuman akhirnya pada saat emang benar-benar profesional dan bisa nerima duit hasil perform sendiri tuh kayaknya, waduh ini beneran ya dibayar ya. Itu momen yang paling pertama sih yang paling saya suka dan yang kedua ialah waktu saya punya mimpi waktu itu main di Indonesia, punya mimpi bisa perform di 5 titik paling prestis di Indonesia. Menurut saya sembari umur saya berlalu, saya mau banget main di Balai Sarbini, terus mau banget main di JCC Convention Center, terus di Gelora Bung Karno, terus di Sabuga Bandung, terus satu lagi saya lupa ya di mana ya. Di Monas. Kebetulan yang belum tercapai sisa Gelora Bung Karno. Wih, keren. Empat-empatnya udah tercapai dan mudah-mudahan setelah suasana mereda bisalah main di Gelora Bung Karno. Amin. Tapi pasti nggak menutup kemungkinan lah ya. Iya, Itu, bener banget. ke yang lain-lainnya aja udah gitu kan, tinggal ditungguin aja Tinggal ya. ditungguin. Kalau kayak gini sih biasa kode Enji. Oh gitu. Bener. Baik, Tunggu baik. aja Ya ya. benar sponsor-sponsor ya. Boleh ya langsung di bawah sini. Bener, tapi aku sumpah deh Kak, kangen banget dengerin atau nonton perform Kak Rizky langsung karena tuh heboh banget, kita bener dikasih yuk gitu-gitu ya kan. Aku sering banget dan kita dengerin aja ya. Boleh. Kira-kira setelah ini bakal nyanyikan apa? Ada yang tahu? Lagu Cinta by Dewa 19. Oke, langsung aja kali ya. Rizky di Kaiser. Aku jatuh cinta untuk kesekian kali. Baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya. Tak seperti dulu. Cinta bukan hanyalah pengorbanan. Cinta bukan sekedar kata-kata indah. Cinta bukan sekedar buaya belayan berdua. Samudera cinta dari palung hati, tak terukur dalamnya hingga saat perpisahan tiba.
mata, atau hanya secuil penyesalan. Cinta bukan sekedar kata-kata indah, cinta bukan sekedar buayan belayan peraduan. Cinta adalah ruang dan waktu, datang dan menghilang. Semua karunia Sang Pencipta. Sedang menatap bulan sapi yang sedang ku pandangi. Mungkinkah kamu menangis di atas bintang ayalku? Maafkanlah cinta atas kabut jiwa yang menutupi pandangan. Kabut cinta bukan sekedar kata-kata indah, cinta bukan sekedar buayan belayan peraduan. Cinta adalah ruang dan waktu, datang dan menghilang. Semua karunia Sang Pencipta. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. RRI Live Music. Masih di RRI Live Music, sahabat kreatif. Betul dan juga sekali. para pendengar dari Pro 2 FM ya, di 96,8 FM. Dan kita juga masih bisa dinonton di UCTV di channel 130 atau juga di YouTube RRI Makassar. Dan kalau misalnya lagi mendengarkan radio juga boleh langsung channelnya di 96,8 RRI Pro FM Makassar. Betul banget. Dan ini kalau misalnya kita nggak pakai masker tuh emang karena pekerjaan. Betul. Tapi sebenarnya kru-kru kita di sini udah menjaga jarak, kayak
Yes. aku sama Enggi juga dan kita semua udah divaksin. Bener Betul juga dengan banget. Kakak Rizky ya? Udah dong. Alhamdulillah, Alhamdulillah iya. ya. Tuh, Kak Rizky aja udah divaksin. Masa yang belum nggak mau gitu Betul, ya? harus mau sih Oke. sebenarnya. Dan kita juga masih di RRI Live Music, masih bareng Betul. Kak Rizky juga, masih bareng Enggi dan juga ada Nindi. Dan kita tadi udah sempat dengar juga ada lagu Cinta dari Dewa 19. Ih, keren banget. Aku mau nanya dong lagu yang paling menurut Kakak Rizky tercinta-cinta gitu. Tercinta-cinta. Yang paling kayak ini cinta Gimana banget. tuh? Itu pertanyaan berat sekali buat musisi ya kan. Oh iya, semuanya Karena semuanya tentang kayaknya cinta ya. Ya, masalahnya. karena kadang-kadang kan beda era, beda mood pasti beda. Tapi kalau at this moment kalau lagi sekarang itu nggak tahu kenapa lagi suka-sukanya lagunya George Benson's Nothing's Gonna Change My Life for You. Wah, panjang ya judulnya. Oh iya. Coba diulang lagi. Nothing gonna change my life. Lagi suka-sukanya itu nggak Oke. tahu. Oke. Sekarang ya. Iya. Oke, jadi beda mood lagi Iya. kali ya, beda ini. Oke. Kalau referensi musik Kak, sebenarnya Kakak Rizky dengerin apa sih sampai jadi Rizky di Kaiser Oh gitu? ya. Kalau referensi itu karena awalnya saya main instrumen itu mainnya bass. Saya itu suka sekali ada musisi luar namanya Marcus Miller. Dia itu pemain bass, salah satu pemain bass yang bawa bawa profiling seorang pemain bass itu beda dari orang lain karena biasanya kan pemain bass itu kan berdiri di belakang. Oke. Dia agak jauh gitu. Enggak sementereng vokalis atau pemain gitar. Cuman ternyata dia bisa berdiri di depan. Jadi itu salah satu referensi saya. Tapi kalau nyanyi itu di luar itu saya suka banget sama John Mayer. Kalau Indonesia saya ngefans sekali sama Reza Artamevia. Wih, iya. saya kira Raisa lagi ya. Kemarin Sama. Ya. udah. Itu kan ya. Kita Reza Artamevia salah satu. Oke. Kalau Kakak Rizky ditanya musisi luar semua, kalau Enggi kayak Ayu Ting Ting. Oh, Tapi nggak apa-apa bagus. Semuanya keren, Bener, ya kan? semua Dengan keren. ciri khas masing-masing. Kak Rizky juga dengan one man show-nya. Iya. Ya Itu kan? dia. Nah, ini. Kita kulik lebih dalam yuk. Betul, baiklah. Tadi suka ngulik-ngulik juga, Nindi juga suka ya. Suka banget kulik mangga. Ngulik ya itu ya. Nah, Kak Rizky sebenarnya konsep dari one man show ini kenapa sih jadi langsung milih one man show? Kemarin kan sebelumnya enggak ya? Iya. Jadi kalau yang saya bawa ini sebenarnya setupnya agak sedikit berbeda seperti dari yang sering saya bawakan. Cuman konsepnya memang kalau yang saya perkenalkan dari 2009 kalau nggak salah. Wow. Iya itu saya sebutnya one man show atau one man band itu memang jadi ceritanya tuh satu orang mainin banyak instrumen gitu kan atau satu orang tapi bunyinya bisa kayak band. Jadi kalau dulu sampai sekarang sih saya pakai teknologi yang namanya looper atau loop station. Jadi loop itu gunanya dia merekam on the spot bunyi instrumen yang saya mainkan terus dia akan secara otomatis nge-playback terus. Nah, jadi sembari ditimpa-timpa bunyi yang lain akhirnya dia jadi rame. Nah setelah dia bunyinya rame itu udah dia bisa jadi satu lagu itu. Itu sih ide awalnya sih dari situ. Dan makin kesini makin banyak ya karena suka ngulik itu terus memang suka banget ya beli alat-alat musik jadi makin lama makin banyak ya jadi kayak gitu. Saya nyebutnya. Nah, tapi kenapa sih memutuskan untuk beralih gitu? Kayak sendiri aja padahal dulu rame-rame. Sebenarnya kalau ditanya alasannya yang pertama sih terpaksa sebenarnya ya. Iya. Gimana itu? Jadi singkat cerita saya pernah dapat tawaran perform, dapat job perform tapi mintanya sama band. Oke. Nah, kebetulan yang manggil ini kerabat dari saudara saya. Jadi oke lah saya iyain aja. Oke nggak apa-apa karena masih kenalan gitu. Ternyata teman-teman yang lain pada berhalangan. Saya bilang waduh udah janji sama orangnya kan nggak enak gitu. Akhirnya memutuskan datang sendiri dengan bawa peralatan loop itu. Coba-coba akhirnya pas perform ternyata orang yang punya hajatan, orang yang punya event suka dia tanya, kayaknya seru kayak gini. Akhirnya dia langsung on the spot mau saya kontrak aja deh kayak gini. Waduh, saya juga bingung. Waduh, ngasih harganya gimana ya? Ini kan baru pertama kali. Akhirnya nembak aja. Udah saya kasih harga seben. Mau, ya udah. Kecemplung, lumayan. Satu orang dibayar seben kan ya. Iya bener, Udah. jadi kayak rame banget padahal satu orang aja gitu. Jadinya ya udah makin lama ya udah invest di situ,
Makin ngulik lagi, makin banyakin alatnya, udahlah jadilah seperti sekarang. Oke, ternyata pertamanya terpaksa. Iya, terpaksa. Itulah dibilang biasa karena terbiasa karena biasa ya. Bener. Terus alasan kerennya itu karena biar unik aja sih. Oke. Tapi Skeptis sih. bener skeptis kayak tapi emang keren gitu. Aku aku tahu konsep kayak gini tuh di YouTube Kak. Mereka Banyak. tapi bener tapi itu sebatas video dan Kakak mau pilih itu live. Jadi heboh sendiri dan lelah-lelahnya gitu ya. Iya. Itu seribet apa sih Kak one man show ini? Kalau dibilang ribet sih ribet banget ya. Karena problem terbesar kalau main looper itu kan dia harus kuat di tempo. Kalau temponya amburadul pasti kacau. Nah saya punya kelebihan ialah memang pertama kali mulai main alat musik itu udah demen yang namanya efek segala macam. Kalau anak band itu bilang mobil-mobilan kayak gitu. Iya. Mobil-mobilannya keren ya agak. Mainan kayak gini tuh saya sudah demen dari dulu. Jadi kalau ada duit sedikit beli, kadang nggak kepake dijual lagi, ganti-ganti lagi kayak gitu sampai akhirnya nemu yang suka. Dari situ ngulik-ngulik sambil main itu sambil pasti kepake. Jadi mau tidak mau terbiasa kayak gitu tadi bilangnya. Karena main musik itu kan sebenarnya logikanya sama kayak olahraga. Jadi ada yang bilang, ih Kak saya kan nggak bisa jadi penyanyi, suara saya jelek. Enggak gitu. Nyanyi aja terus, nanti suatu hari bakalan bagus gitu. Oh iya, Semangat Enggi, iya. semangat. Iya, karena saya juga percaya kayak gitu Kak. Iya, Maksudnya nyanyi itu emang dari dulu bisa, tapi kalau misalnya kayak enggak bagus kan suara aku kayak nggak bisa aja Iya, gitu. nyanyi itu kayak olahraga gitu. Oh, Karena gitu. kan kita kan ya, main instrumen pun kayak olahraga karena kita kan menggunakan Oh iya, fisik benar. kan, menggunakan badan. Jadi emang latihan aja kalau udah terbiasa ya pasti bisa gitu sih. Itu aja. Jadi oke. kalau ada yang bilang, dia terlahir dengan talenta sebagai musisi, enggak sih kalau saya. Karena itu bukan terlahir dengan talenta itu, mungkin dia lahir di keluarga yang udah terbiasa Iya, muterin benar-benar. musik, jadi secara tidak langsung kepalanya tuh udah terbiasa, pikirannya tuh terbiasa, tahu ini lagu yang bagus, ini nada gini, jadi pas nyentuh alat musik nggak lama prosesnya. Beda dengan orang yang tidak kenal Betul. lingkungan musik dari lahir. Jadi kalau dibilangin dia lahir dengan bakat, enggak sih, saya nggak terlalu percaya. Oke, baik, kalau begitu saya langsung daftar ya. Jangan nyanyi di Bakat sini itu dulu. bakat Jangan itu nyanyi cuma di sini dulu. 1%, 99% itu usaha itu. Ya, Wih. kayaknya besok Enggi bakal keluarin album nih Iya. kalau dikasih Amin, kepercayaan amin. kayak gini. Cuman siapa yang mau percaya gitu ya. Saya juga enggak ya. Oh iya, yang kayak gitu ya. Dan anyway, Kak Rizky mungkin tadi sempat ngobrol Kak Rizky juga bilang bahwa maksudnya itu mendadak ya bahwa mainin ini. Nah, sebenarnya tapi udah lama main ini udah belajar kayak gitu dari kapan? Dari awalnya sih itu 2009 itu. Aduh lama banget. Tapi memang setelah 2009 nggak intens, cuman lebih intens itu mulai 2014 kalau nggak salah, 2013. Jadi sekitar 8 tahun udah menggeluti sistem kayak begini. Tapi belajar sendiri? Belajar sendiri. Belajar sendiri? Saya pure otodidak. Wih, luar biasa. Itu karena mau. Pernah les, cuman les itu cuman untuk mengenal not balok, karena zaman dulu kan susah, nggak kayak sekarang bisa buka Google, YouTube. Kalau dulu susah, jadi Harus mesti les itu pun kursus. cuman berapa bulan gitu, sebulan kayaknya. Iya. Tapi lebih lamanya otodidak ya? Dan lucunya waktu les itu, jadi kan kalau di tempat les saya itu kan jadwalnya itu cuma sejam. Jadi saya latihannya baca not balok itu cuma 30 menit. 30 menit berikutnya saya ngajarin main bass gurunya. Ya, Jadi kayak gitu. Ya, barter. Oke. Apakah gratis waktu Jadi dia itu? bilang, Rizky ini saya ajarin ini not balok, oh ya udah. Setelah itu dia bilang, Ki ajarin yang ini dong ya, gantian. Jadi kadang orang sekolah musiknya bingung, ini sebenarnya yang guru siapa? Nah itu dia, siapa tahu barter seperti yang tadi. Iya gratis benar-benar aja gratis deh. ya karena ilmunya dibayar. Tapi berarti kakak tahu alat musik apa dong? Kita absen satu-satu. Keyboard. Keyboard Oke, bisa gitar. tahu, terus gitar, bass, terus drums. Saya bisa main drums, terus apa lagi ya? Biola tahu. Biola tahu, terus itu alat musik tradisional boleh masuk? Boleh. Oke. Saya bisa main marimba, saya bisa main kolintang, terus saya bisa main apa lagi ya? Ya udah kita ambil pulpen dulu kan. Kazu kali. Kasu-kasu. Ah, Yang mana tuh kak? Ada. Nanti kita Nanti ngobrol. saya liatin kazu-kazu Tapi itu di kayak antara alat musik yang kakak kuasain, yang mana sih menurut kakak yang kayak ini Rizky di Kaiser banget nih? Saya paling suka itu bass sebenarnya. Bass. Oh ya? Bass itu it feels like pada saat
gitar dan keyboard itu cuman representatif cara saya memperkenalkan diri saya sebagai penyanyi. Tapi pada saat saya berdiri sebagai seorang pemain instrumen, saya paling demen itu pegang bass. Nggak tahu kenapa. Seperti bahasanya kayak saya masuk ke dunia saya yang berbeda aja kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Apa karena emang dari awal belajarnya bass dulu ya? Iya, karena dari awal mau menyentuh dunia ini secara profesional mulainya dari bass. Jadi mungkin impactnya besar sekali kayak gitu. Masih ingat gak sih lagu pertama yang kakak bawain gitu? Kalau lagu pertama itu lagu apa ya malah. Ingat-ingat zaman dulu kita flashback gitu. SD itu saya main gitar, lagu pertama itu nyanyinya malah Sulawesi Pak rasa ngentah. Widih, langsung daerah dong iya. Karena dulu waktu SD itu lebih banyak lomba nyanyi lagu daerahnya. Bener. Daripada nyanyi lagu-lagu pop. Ih, luar biasa. Tadi dengerin Kak Rizky nyanyi, kayaknya kita memberikan waktu dulu kali ya. Karena mungkin juga setelah ini Kak Rizky nyanyi lagi untuk menghibur kita semua, para pendengar dan juga pemirsa dari RRI. Enggi, lagu yang kekinian banget yang pernah kamu dengar apa? Yang sekarang ini lagi kamu dengar? To the Bone aja deh. Kalau tadi kan To the Bone udah. Nah, kita dengerin yang paling baru juga. Apa tuh? It's Only Me dari Caleb J. Betul. Dan pastinya juga bukan kita masih dengerin Kak Rizky nyanyi ya. Betul malam hari ini dengan lagu yang tadi udah Nindi sebut. Kalau gitu Only Me by langsung Rizky aja. Kaisar. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. Maybe not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. And it's only me, believe me girl, it's only me. Yeah, it's only me, yeah. I will always be the one to pull you up when everybody push you down. And it's only me, believe me girl, it's only me. Yeah, it's only me. Sekalipun kau tak pernah pedulikan rasaku, ku takkan acuhkan dirimu. Tapi ku harap suatu saat nanti kau tahu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. Maybe not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. And it's only me, believe me girl, it's only me. Yeah, it's only me. Ooh, I will always be the one to pull you up when everybody push you down. And it's only me, believe me girl, it's only me. Yeah, it's only me. Aku memang bukan rasa yang kau mau, tapi ku kan selalu ada untukmu. But I'll be there for you when you need me. And it's only me, believe me girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one to pull you up when everybody push you down. And it's only
Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Play. RRI Live Music. I've been seeking silver lining, feeling incomplete, singing, oh, I wish it didn't taste so bittersweet. So when almost uttered stammer, oh, my voice was broke. Like a poor man stood before the queen, I tripped over my tongue before I spoke. And so I never say that we were, there was love in the silence. Even now, after all of these years, you're the light in my darkness. Used to share that feeling, dreaming, gazing at the bathroom ceiling. Oh, now I'm late here wishing you just to come home. And so I never say that we were, there was love in the silence. Even now, after all of this year, you're the light in my darkness. Darling, please listen close to your ear. There's still love in the silence. Even now, after all this long year, I feel love in the quiet. Ooh, ooh, And though I never say that we were, there is love in the silence. Even after all of this year, you're the light in my darkness. Darling, please
listen close to your lips. There's still love in the quiet. Even now, after all these long years, I feel love in the quiet. Ooh, 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 yeah. Ooh, ooh, Luar biasa. Ya ampun, keren banget. Udah 2 lagu dinyanyiin kayaknya berasa kayak waduh masih lama nih, kayak masih lama. Tahu nggak saya berkesannya kenapa? Kenapa? Nggak ngerti artinya. Enggak, kok bercanda. Ada konteksnya di bawah sini ya, ada ya. Translate-nya. Oke, wow, keren banget pastinya, dan kita juga mau ngingetin buat kamu yang sedang mendengarkan juga di Pro 2, Sahabat Kreatif, dan juga para pendengar yang lainnya, dan juga para penonton di RRI Net. Kalau kita juga masih live di Pro 2 di 96,8 FM dan juga pastinya di UC TV. Betul sekali. Channel Dan 130. Bener, Engki tahu nggak sih sekarang kalau misalnya radio tuh nggak bener-bener harus punya radio untuk denger radio. Kenapa? Karena kita punya namanya RRI Play Go. Wih, Betul. Jadi tinggal benar. download aplikasinya di Play Store, ketik aja RRI Play Go. Habis itu kamu bisa dengerin seluruh channel RRI di seluruh Indonesia. Dari Sabang Habis sampai itu- Merauke ya. Benar, semuanya. Pokoknya terus juga dapat berita-berita informasi di RRI Play Go. Keren kan? Keren banget. Betul. Sama kayak Kak Rizky juga keren banget malam hari ini. Masuk terus. Masuk. Kak, aku kepo deh, setiap konser tuh lagu apa sih yang harus wajib kakak bawain? Wajib nih. Ada nggak kayak gitu? Sebenarnya sih nggak selalu wajib ya. Mungkin lebih ke saya kalau perform itu jarang banget bawa bikin repertoar atau song list. Biasanya sih rata-rata nginget di kepala aja atau kadang ngelihat crowdnya kayak gimana gitu. Jadi biasanya oh kalau yang penontonnya sukanya kayak gini dibawain kayak gini atau kayak gimana. Kayak gitu sih. Cuman memang saya justru suka banget lagu-lagu lagu-lagu tua tapi yang di remake saya bikin versi saya sendiri. Iya, ya. bener-bener luar biasa. Itu lebih seneng yang kayak gitu biasanya. Oke, tapi ngomongin penonton, Kak Rizky, sebenarnya sekangen apa sih perform lagi secara live gitu dengan penonton yang banyak banget? Wah kangen banget ya kalau ditanyain ya karena emang setelah kita dipaksa libur selama hampir 2 tahun. Ya, padahal juga sukanya di rumah ya. Iya, jadi dipaksa libur kayaknya begitu. Kemarin sih sempat ada beberapa gig yang udah lumayan rame dan ternyata memang sebegitu rindunya sama penonton yang banyak. Sempat juga nonton beberapa konser dan emang sudah rindu banget rindu banget. Jadi emang enak sih, emang beda sih. Tapi selama pandemi ada gak sih maksudnya kayak konser mungkin virtual? Banyak. Awal pandemi itu sekitaran kan pandemi menyerang itu bulan Maret ya. Iya, benar. Februari Maret. Sempat masih ada beberapa gig yang live terpaksa karena udah kepalang deal Maret itu, cuman mulai April sampai Agustus sampai September udah nggak ada. Oktober kalau nggak salah sih udah mulai rame lagi kayak virtual segala macam. Cuma emang beda. Vibes-nya beda ya. Datang perform cuman di green screen gitu kan. Apalagi ada penonton yang kayak gini kemarin ya. Iya, kita salah satu penonton ya. Akhirnya saya kalau di rumah perform saya jadi saking nggak tahu mau ngapain juga kan gitu kan, saking lamanya libur, alat-alat itu saya pasangin semua di rumah. Jadi kadang live Instagram, live YouTube kan, terus kalau live itu bahkan kalau yang nonton udah banyak, saya install sendiri bunyi tepuk tangan gitu. Jadi udah nyanyi, saking kangennya. ada tepuk tangannya sendiri. Kayak gitu. Iya. Padahal tinggal sewa saya saja, udah tepuk tangannya kayak 100 orang tahu tepuk tangan aku. Udah dibikin sendiri tepuk tangannya, jadi Wah. kadang yang nonton pada bingung gitu. Yang tepuk tangan siapa gitu ya. Bener-bener gaib tepuk tangannya. Terus waktu kemarin lagi heboh, sempat main Clubhouse nggak?
Iya, Clubhouse, main games. Oh iya iya. Clubhouse iya, yang iya, kayak iya, Clubhouse. ngobrol-ngobrol Iya, gitu. iya, benar-benar. Yang cuma audio itu. Iya. Saya sampai bikin persona namanya pengamen Clubhouse. Waduh. Nah, jadi suka masuk ke Clubhouse-nya orang terus nyanyi gitu. Ditanyain Kak sharing cerita, tahu-tahu nyanyi. Tahu-tahu ditodong nyanyi. Ini siapa sih gitu ya? Iya. Pengamen bilang. Pengamen gak tahu aja Pengamen gitu ya. Clubhouse, Padahal Rizky The Kaiser nih yang nyanyi. Penyanyi luar biasa dari Makassar. Mantap banget. Dan Kak Rizky, kan kita juga udah tahu bahwa maksudnya kehidupan Kak Rizky udah beda banget nih, kan udah ada keluarga juga. Nah, sebenarnya dengan Kak Rizky berkeluarga, apakah ada lebih produktif kah atau seperti apa sih dalam bermusik atau mungkin nyiptain lagu dan lain-lain? Kalau dibilang lebih produktif, jawabannya tidak ya. Tidak. Kenapa tuh? Karena emang kalau udah menikah, apalagi udah ada si kecil mainannya itu mulu ini. Iya, karena gemes Iya banget juga tahu kali ya. anaknya Kak Rizky. Jadi kemarin beberapa teman-teman tim saya itu nanyain soal saya kan rencana mau rilis single dan juga album. Kapan Ki? Saya bilang tunggu awal tahun depan aja deh, ini masih sibuk ngurusin si bayi gitu. Emang lagi seneng-senengnya. Lagi gitu. lucu-lucunya. Udah berapa bulan sih? Udah 7 bulan. Itu katanya golden age-nya anak-anak. Iya, Jadi mereka tuh bakal nginget nih kejadian-kejadian start mulai dari 7 bulan sampai Iya, dewasa nanti. Tahu banget berpengalaman ya. Ini tinggal berkeluarganya aja. Oke. Kalau ilmunya udah semua. Tahu emang waktu umur 7 bulan ngapain? Ya enggak juga sih. Kayaknya enggak juga Enggak, ya. Oke. Dan kita juga ada games dulu nih Kak Rizky. Ya jadi gamesnya adalah kita nyebutin satu kata nih. Nanti Kak Rizky mungkin bisa nyanyiin lagu yang judulnya ada apa sih namanya? Ada judul dari kata yang kita sebutin Bener, itu. atau kata-kata dari lagunya. Iya, boleh. Gitu, langsung dimainin ya. Nah, yang Berani pertama- nggak nih? Berani tanya dulu, berani Berani nggak? dong, Wih, berani berani dong. dong. Nggak mungkin nggak Iya, berani, hot daddy. ya kan itu. Ternyata hot daddy kamu ya yang ngasih ya. Iya. Baik. Iya, kok Oke. tahu. Boleh dimulai dari Kanini dulu. Aku kata Apa? rindu. Rindu ya? Oke. Rindu. Rindu, bukan dong. Rindu ya? Iya. rindu. Banyak nih soalnya. Masa sih itu sih? Aku rindu. Yeay. Keren banget. Katakan padanya aku Itu kan enak Biasa. Nah, selanjutnya. Kalau rindu tuh masih pakai gini nih. Iya, coba. Wih. Keren banget. Kayak gitu. Ya ampun, terusin aja. Jangan. Masih ada kata lagi dari next Enggi. Ada cinta. Cinta. Ya. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Oke. Aku kira tadi ada itunya lagi. Yang apa sih tadi tuh? Itu Kazu namanya. Itu Kazu. Oh, itu dia yang Kazu tadi. Oke, next ada dari Nindi. Aku apa ya? Aduh. Sok mikir. Aku aduh sok mikir. Padahal ada di sini. Karena aku lagi berbunga-bunga gitu ya. Lagi berkasih-kasihnya. Oke. Jadi kata kasih aja. Kasih janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi, larut di dalam sepi. Oke. Aduh. Anak 90 pasti tahu itu. Pasti. Beda ya kalau musisi kelas atas gitu nggak pakai mikir langsung jreng jadi. Oke. Dan the last one, Kak Rizky. Harus. Harus ya. Apa kira-kira? Oh ini. Aku jatuh cinta, kita harus bersama, harus bersama. Lagu favorit aku dari Kak Rizky, beneran deh. Harus bersama. Harus bersama. Oke, dan harus bersama kita juga ya, karena bentar bakalan nyanyiin lagu itu. Tapi terakhir dong kita tanya dulu, sebenarnya lagu ini tentang apa dan gimana sih cerita Sampai terbentuknya harus terbentuknya band bersama. ini? Oh, bukan lagu ini. Lagu ini dong. Sebenarnya harus bersama itu contoh nyata orang yang punya hubungan zaman sekarang ya. Iya, contoh nyata orang-orang yang punya kisah percintaan zaman sekarang karena
kisah percintaan zaman sekarang itu sangat erat dibalut dengan yang namanya toxic relationship. Jadi harus bersama itu salah satu penggambaran kalau si orang ini nggak ada cara lain yang bisa menghentikan kalau kamu harus sama saya. Jadi orang bisa interpretasikannya ke arah negatif, orang bisa interpretasikan ke arah positif. Jadi kayak kesannya itu kayak apapun yang terjadi, apapun masa lalumu, apapun yang pernah kau lalui, kau harus sama saya itu. Widih, gitu. kasarnya begitu ya, kau harus sama saya Harus gitu. kok Nggak sama ada saya. yang lain Nggak selain boleh. saya. Mau toksik mau tidak pokoknya sama saya. Iya betul. Tapi kalau misalnya nyiptain lagu nih Kak, itu berdasarkan dari pengalaman sendiri atau orang-orang sekitar Kakak Rizky? Biasanya sih random. Memang banyak juga dari pengalaman, cuman kadang kan nilai seninya itu kadang kalau secara pengalaman toh itu kan biasanya ada yang masih flat aja gitu. Jadi kadang memang kita bumbui. Kadang juga dengar curhatannya orang, curhatannya teman. Kadang juga lihat situasi apa yang sedang terjadi biasanya dijadikan. Kadang kayak gini. Kalau lagi bencana misalnya, nggak selalu saya bikin lagu nggak selalu jatuhnya karena bencana tentang bencana, enggak. Kadang jatuhnya bisa jadi lagu sedih tentang seseorang mungkin yang hilang pada saat bencana, cuman saya nggak gambarkan kalau dia hilang pada saat bencana, misalnya kayak gitu. Interpretasinya bisa banyak. Ya. Kalau harus bersama? Kalau harus bersama itu emang itu seperti yang saya ngomongin tadi. Jadi ini kesannya kayak seseorang yang punya hubungan itu dan dia harus bersama, harus menikah. Based on true story iya, atau akhirnya gimana? menikah. Akhirnya menikah dan punya baby loh. Lirik gitu ya, langsung lirik. Enak tahu kalau sama musisi kayak gitu dinyanyiin, diciptain lagu juga. Tadi udah ada sepenggal. Itu tidak akan terjawab kalau kau tanya istri. Kalau ditanya enak ya dinyanyiin terus. Enggak juga ya. Masa sih? Masa. Kalau kita mungkin sebagai para penggemarnya, wah lumayan nih gitu, luar biasa mau dinyanyiin terus ya. Pantengin live-nya, kapan Kak Rizky live gitu. Dan anyway tadi kita udah dengerin sedikit dari lagu Harus Bersama. Kalau mau lebih lanjutnya langsung aja kita ke Kak Rizky, The Kaiser dengan Harus Bersama. Bener banget. Kalau Enggi harus bersamanya kamu sama siapa? Kalau untuk saat ini ya sama orang tua deh. Iya, cari aman. Kita dengerin langsung yuk. Rizky harus bersama siapa nih? Benarkah ini hati ini telah mencinta dia yang lama ku inginkan mengisi hati, menari di sudut rasa, berdiam tenang dalam jiwa. Aku jatuh cinta pada dirimu, begitu dalam terasa. Aku jatuh cinta, kita harus bersama. Benarkah ini sosok indah pribadimu menghapuskan lara duka ini berganti jadi tawa bahagia. Kau takkan pernah ku lepaskan.
lepaskan. Aku jatuh cinta, cinta pada dirimu, begitu dalam terasa. Aku jatuh cinta, kita harus bersama, harus bersama. Cinta pada dirimu, begitu dalam terasa. Oh, kita harus bersama, harus bersama. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music. Aku dan diri
sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Benih asmaraku, benih asmaramu tumbuh makin sempurna. Kau membuatku dari diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu. Kau adalah terindah yang membuat hatiku tenang. Mencintai kamu takkan pernah takut, sebab kau terima segalaku. I love you, I love you, 'cause baby 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 I love you. Jadi diriku sendiri, aku tambah yakin kepada kamu. Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Mencintai kamu takkan pernah takut, sebab kau terima segalaku. Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Mencintai kamu takkan pernah takut, sebab kau terima segalaku. Sebab kau terima segalaku, rangku. Keren banget. Tadi sempat dibilang katanya istrinya kalau ditanya nggak suka dinyanyiin. Tapi kalau Padahal kamu suka? Suka banget. Tapi sayang ya, kamu bukan ya. Iya, mudah-mudahan aku dapat yang musisi juga deh. Doain ya. Baik, Pemirsa dan juga sobat kreatif. Mau banget ya? Mau dong. Oke. Dan Kak Rizky, oh my god, nggak kerasa ya udah waktu berlalu banyak banget gitu kan. Tapi yang pastinya juga kita menikmati banget deh ya sebagai host juga di sini, menikmati banget. Udah kayak mending saya kayak jadi pendengar aja gimana? Nggak mau kerja ya, maunya di belakang layar aja nikmatin Kak Rizky. Oke, nah Kak Rizky, bentar lagi mungkin kita juga bakalan berganti tahun ya kan, dari 2021 ke 2022. Kira-kira apa resolusi untuk tahun depan? Kalau buat saya pribadi sih tahun depan pengennya ini kan rencana mau masuk rumah baru. Rezekinya lancar ya Bunda. Mudah-mudahan kan orang bilang kalau masuk rumah baru biasanya dapat rezeki yang baru juga. Amin ya Allah. Terus ya apa ya? Nambah kali ya, nambah adik kali ya. Nambah yuk. Wah, dia langsung tar dulu. Masih kecil kali ya. Belum. Mungkin paling itu sih rilis sih, saya pengen banget mudah-mudahan tahun depan lancar bisa rilis single dan juga video klip. Terus mungkin kalau lancar bisa diselesaikan juga albumnya yang tertunda lama sekali kan. Amin. Benar, itu dari 3 tahun yang lalu dia aku denger ya. Iya benar. Jadi sebenarnya sudah materinya udah siap ya. Cuman memang nggak tahu mood saya aja kali ya. Saya kayak jangan dulu deh, tunggu dulu deh. Iya. Atau karena banyak hal-hal baru yang terjadi di setiap tahunnya gitu. Jadi memang ya gitulah kalau hidup sama musisi itu kayak gitu. Moody gitu. Ya. Ini juga bukan musisi tapi Mudian. Oh gitu ya. Iya. Mens aja kali ya. Iya, biasa lah. Gak ada hubungannya dengan musisi ya. kan. Saya mudinya mensnya sebulan full. Kalau orang 7 hari doang gitu. Oke. Kak Rizky, nah kalau kita ngobrolin tadi resolusi, terus juga ada project ya kan. Nah mungkin ada hal-hal yang tahun ini belum bisa dicapai, kira-kira apa
tuh? Nah itu tadi salah satunya yang single itu kan mungkin terus apa lagi ya? Ya mimpi 5 lokasi itu mudah-mudahan bisa terwujud Amin. dalam waktu dekat lah mudah-mudahan. Amin. GBK ya? Iya, GBK. Kita goes to GBK. Bisa nggak ya Kawal izinnya ya Bisa GBK? dong, bisa. Amin Kak Rizky lah, goes bisa to lah. GBK. Pengen dimatuangin tapi nggak ada kan? Iya ya, Wih, lagi diperbaikin ya. Berat pembahasan bro. Oke, dan anyway Kak Rizky terakhir dong, kita kan lagi ada buka juga di Instagram Aha. Pro2 di @pro2maks. Kita jadi minta satu kata buat challenge Kak Rizky juga bikin lagu sedikit aja dari kata ini dari teman kita juga ada di Bisa nggak sih? Boleh ada di Mudah-mudahan @_25jun98_. Ini satu katanya adalah kopi. Kopi. Coba ini langsung dibikin sama Rizky di Kaiser loh. On the spot, spot. Aduh udah enak nih Nggi. Boleh. Pecinta kopi tolong dong. Sore yang indah meraja hati yang sedih, malam menjelang dingin merasuk hati. Ku bawa secangkir kopi temani malammu, pelukku dengan hangat tubuhmu semerdu. Kicau burung pagi hari kopimu, jangan sampai dingin sendiri. Aduh, sayang banget kalau nggak dimasukin dalam albumnya Kak. Next single kayaknya ya, tolong harus next single harus kopi deh. Jadi tolong 420 jangan diambil ya. Iya bener. Jadi kalau misalnya ditanyain sama station lain mungkin ya, ini lagunya kenapa? Oh iya di challenge kemarin. Di challenge Produk, kemarin ya. sama RRI di Makassar. Oke, nah Kak Rizky closing statementnya mungkin untuk Kak Rizky kedepannya sama keluarga juga seperti apa nih? Oke, mudah-mudahan kalau buat saya dan keluarga doanya sih pengennya sih ya semua berjalan lancar aja. Amin. Apa yang saya dan keluarga planningkan mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu Amin, dekat ya dan Allah, tentunya amin. semuanya kembali ke yang empunya kehidupan biar dia yang mengizinkan itu aja. Betul Amin, sekali. amin. Sukses terus juga lah buat Kak Amin. Rizky. Amin. Mudah-mudahan Terima juga tahun depan apanya namanya rilis singlenya Iya, juga betul. lancar. Doain. Siapa tahu nanti pas rilis albumnya kerja Iya. sama RRI lagi Bakal dong Kak. main-main pasti ke sini. Oke, kalau gitu sahabat kreatif, Kalau udah rilis pasti bakal main ke sini. Pro. Terima kasih banyak Kak Rizky. Oke, dan sahabat kreatif juga seluruh pendengar pastinya kita juga masih bersama Kak Rizky dan kali ini langsung saja kita dengerin juga ada dari Kak Rizky dengan Mengejar Matahari. Kita dengarkan bersama. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata menyatu di sela berai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tajamnya pisau
cinta antara kita menembus ruang dan waktu, menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata menyatu di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar, terus mengejar matahari. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music. Di ruang kosong ini ku termenung sendiri, berpikir dengan keras akan citaku kelak. Di relung hati ini selalu
di relung hati ini. Selalu bertanya-tanya, akankah semua angan-angan dapat terwujud kelak? Mau jadi apa nanti? Ada dia yang mengatur, jalani saja, semua akan baik saja. Jalani saja, semua akan baik dan akan baik-baik saja. Oke, terima kasih seluruh pendengar dan juga penonton dari RRI Net dan Pro 2 ya. Betul sekali Sobat Kreatif, udah 1,5 jam lebih kita sama-sama Kakak Rizky Kaiser di RRI Live Music. Yes, dan terima kasih juga buat Kak Rizky dan seluruh kru dari RRI Makassar. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di RRI Live Music selanjutnya. Kalau gitu Nindi pamit, Nindi pamit dan stay safe. Dan juga jangan lupa untuk stay happy semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalani saja, semua akan baik saja. Jalani saja, semua akan baik, dan akan baik-baik saja. RRI Live Music. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.